Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang sangat banyak, kebaikan iman, Islam, kebaikan memakmurkan rumah Allah, kebaikan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah dan semoga kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat, meminum air dari telaga beliau, dan semoga kita dihimpun di akhirat kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait masalah keabsahan. Ada 3 rukun di dalamnya. Pertama yaitu menyangkut orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua yaitu menyangkut barang yang diakadkan. Kemudian yang ketiga adalah redaksi atau syarat akadnya. Maka pada pembahasan yang kedua, faslun fil adli wajtina bidzulmi fil muamalah, pasal tentang keadilan dan menjauhi kezaliman di dalam muamalah. Ini salah satu pilar penting yang harus kita perhatikan dalam mencari nafkah, terutama dalam soal jual beli. Aspek kedua yaitu aspek keadilan dan menjauhi kezaliman dalam muamalah. Kata Imam Ghazali, al-amru tsani, perkara yang kedua, wa huwa al-adlu, yaitu keadilan, wajtinabu dzulmi fil muamalah, dan menjauhi kezaliman dalam muamalah. Wa na'ni az-zulma ma yatadarraru bihi al-ghair. Yang kami maksud dengan kezaliman di sini yaitu apapun yang membahayakan orang lain. Jamaah dimuliakan oleh Allah, di antara prinsip penting dalam Islam yaitu menghindari segala bentuk kezaliman. Maka Rasulullah mengingatkan kita semuanya, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu menyebabkan kegelapan kelak di hari kiamat. Termasuk kezaliman di dalam masalah jual beli. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Kezaliman ini terbagi dua.
ada yang sifatnya umum, jadi bahayanya umum, menimpa manusia dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada kezaliman yang sifatnya itu khusus, hanya menimpa orang-orang tertentu saja. Al-awwal, yang pertama, yaitu kezaliman yang dampaknya luas. Al-ihtikaru, yaitu melakukan ihtikar atau disebut monopoli, ya. Apa bentuknya? Ya, seseorang menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Maka sebagian ulama mengkhususkan terkait makanan. Ya, kalau di negara kita diistilahkan sembako, 9 bahan makanan pokok. Ada beras, kemudian minyak goreng, ya, dan lain sebagainya. Ini 9 kebutuhan makanan pokok yang sangat menjadi pilar kehidupan manusia. Kemudian ulama yang lain tidak mengkhususkan pada makanan saja, tapi segala bentuk kebutuhan manusia yang mendasar, ya, termasuk di dalamnya adalah BBM, ya, bahan bakar minyak. Ini kebutuhan yang mendasar. Maka tidak boleh menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia timbun di gudang lalu disimpan. Begitu barang langka di pasar, maka hukum pasar yang berlaku, harga naik apa turun, Pak? Harga naik. Begitu harga naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, baru kemudian dia keluarkan barang untuk disalurkan di pasar. Maka ini adalah ihtikar. Ini menimbun barang, ya, memonopoli barang. Maka hukumnya haram. Bahkan kata Nabi, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan penimbunan barang kecuali orang yang khati', ya, melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan tindakan yang haram. Dalam riwayat lain dikatakan al-muhtakiru mal'unun, orang yang menimbun barang itu mal'un, dilaknat Allah, dilaknat Rasulnya. Kalau ada perbuatan dosa kemudian diancam pelakunya dengan laknat Allah atau laknat Rasulnya, maka dosanya kecil atau besar, Pak? Besar. Seperti itu dosa menimbun barang. Dalam hadis yang lain, ya, disebutkan orang yang menimbun barang yang dibutuhkan oleh manusia selama 40 hari, faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu, maka sungguh orang itu telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa menimbun barang yang dibutuhkan oleh manusia, yang menjadi hajat hidup kebutuhan mereka, ini hukumnya adalah haram. Pelakunya melakukan dosa yang besar yang diancam dengan laknat Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi mengancam orang yang seperti itu, dia berlepas diri dari Allah, Allah pun berlepas diri darinya. Maka penting di dalam mencari nafkah, ya, kita memperhatikan aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa menimbun ini ancamannya begitu berat? Karena dampaknya luas. Orang-orang merasakan kesulitan disebabkan oleh
ulah sebagian oknum pengusaha. Dia menimbun barang, tidak disalurkan di pasar, sehingga masyarakat sulit mendapatkan barang tersebut, padahal itu kebutuhan mendasar kehidupan mereka. Beras, ya, minyak goreng, kemudian sayuran, telur, ya, apalagi Pak, ikan, ya, termasuk BBM. Kalau kita safar ke daerah Sumatera sana Pak, itu cari solar mudah apa susah Pak? Susah, ya. Saya pernah safar ke Bengkulu, Masya Allah, cari solar dari satu pom ke pom yang lain sulit. Tapi anehnya pedagang eceran banyak, dan harganya ya selisihnya lumayan. Maka ini diharamkan, ya. Ini diancam dengan laknat Allah dan Rasulnya. Diancam pelakunya terbebas dari Allah, Allah pun berlepas diri darinya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa huwa manhiyun anhu, ya, perbuatan menimbun barang itu terlarang. Lima fihi min ghala'is si'ri wa tadyiqil aqwati 'alan nas, karena menyebabkan harga-harga naik, kemudian membuat manusia itu sempit, sulit mencari kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan mereka. Bagaimana bentuk menimbun barang ini? Kata Imam Ghazali, wasifatuhu, ya, sifatnya atau bentuknya, ayyastakthira min ibtiya'il ghalati fil ghalai, yaitu seseorang membeli barang tertentu dalam jumlah yang banyak ketika harga-harga naik, wa yatarabbasu biha ziyadatal as'ar, kemudian dia menunggu dalam waktu tertentu sampai harga naik, baru kemudian dia melepasnya ke pasar. Maka dia dapat untung yang besar, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya. Dan barang yang dia timbun itu barang-barang yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Fa amma idza dakhalat lahu ghallatun min day'atihi wa habisaha falaisa muhtakiran. Adapun kalau orang mengumpulkan, ya, barang tertentu yang dihasilkan dari kebunnya sendiri, bukan dia memborong dari pasar, ya, tapi hasil kebun sendiri, lalu dia timbun, maka itu tidak termasuk kategori muhtakir atau orang yang menimbun barang. Contoh misalnya Pak, di sebagian daerah pesisir yang menghasilkan garam, ya, saya kebetulan dari daerah pesisir. Masyarakat di kampung saya itu rata-rata bertani, ya, ada petani sawah, ada petani tambak. Tambak ini kalau musim hujan maka diisi udang, diisi bandeng. Tapi begitu kemarau maka tidak diisi udang, tidak diisi bandeng, ya. Apa sebabnya? Karena air itu kadar garamnya tinggi, sehingga udang tidak bisa besar, bandeng tidak bisa besar, sekalipun diberi makan yang cukup. Maka kalau diisi bandeng, diisi ikan, nah, petani rugi, karena ikannya nggak mau besar, kadar garamnya tinggi sekali. Maka mereka kemudian membuat garam,
ya, dalam satu musim kemarau, biasanya mulai Juli, Agustus, ya, September, sekitar 3 bulan atau 4 bulan mereka bisa mendapatkan garam dalam jumlah yang cukup banyak, kadang mencapai 10 ton, ya, ada yang 20 ton, sesuai dengan ukuran luas tambaknya. Maka para petani itu tidak menjualnya di musim kemarau. Apa sebabnya? Karena harganya murah. Setiap orang memproduksi garam, sehingga garam itu membludak. Kalau dijual harganya nggak seberapa. 1 kilo kadang hanya 100 perak, 200 perak, ya, paling banter 500 perak. Kapan dia jual? Dia jual ketika sudah musim hujan, maka harganya naik. Karena apa? Orang tidak bisa memproduksi garam, maka sekilonya bisa, ya, 2.000, 3.000, ya, bahkan pernah sampai 4.000. Ini tidak masuk kategori orang yang menimbun barang yang diancam oleh Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Ini hasil kebun sendiri atau hasil tambak sendiri. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, para ulama fikih juga memberi persyaratan. Orang disebut menimbun barang seperti yang diancam oleh Nabi itu kalau barangnya itu merupakan hajat hidup kebutuhan manusia, ya, seperti sembako kalau di tempat kita, ya, atau BBM, ini hajat hidup banyak orang. Tapi kalau tidak merupakan hajat hidup banyak orang, maka ini juga tidak termasuk dalam golongan, ya, muhtakir yang diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalnya, Bapak beli tanah, ya, kemudian dijualnya 10 tahun kemudian, nah itu termasuk muhtakir apa tidak, Pak? Ya, tidak. Karena, ya, tanah ini bukan sesuatu yang menjadi hajat hidup, ya, manusia dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita beli sesuatu kemudian kita tahan, ya, kita jual setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, ya, dan itu tidak berefek pada kesulitan manusia, maka itu tidak termasuk kategori, ya, muhtakir yang diancam oleh Nabi. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, wa kadzalika idza kana syira'u fi halil ittisa' war rukhas ala sifatin la yadhiqu 'alan nas. Ya, demikian pula ketika dia membeli barang itu dalam keadaan lapang, tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia, maka itu juga tidak termasuk kategori muhtakir, ya, menimbun yang diancam oleh Nabi. Jadi syarat orang itu disebut muhtakir, ya, atau menimbun barang yang diancam oleh Nabi tadi adalah ketika menimbulkan dampak kesulitan bagi kehidupan manusia. Wa fil jumlati tukrahu tijaratu fil qut li'annahu qawwamul adami. Ya, dan secara keseluruhan dimakruhkan jual beli dalam masalah qut, ya, bahan makanan pokok. Artinya apa? Artinya mengambil keuntungan yang besar dalam menjual bahan makanan pokok.
Ini dimakruhkan, kata Imam Al-Ghazali. Apa sebabnya? Itu bisa menimbulkan kesulitan pada kehidupan manusia. Ya, karena bahan makanan pokok ini adalah pilar hidupnya manusia. Maka kalau kita jual beli bahan makanan pokok, itu hendaknya kalau mengambil keuntungan yang wajar, ya, jangan sampai berlebihan. Ini pertama. Ya, kedua, ma yakhussu dararuhu, yaitu yang bahayanya bersifat khusus, ya. Kalau tadi bersifat luas, sekarang bersifat khusus. Hanya orang yang sedang jual beli dengannya, ya. Sedangkan orang yang lain tidak terkena dampaknya. Apa contohnya? Nahwu ayyuthniya ala sil'ati bima laysa fiha, seperti orang memuji barang tertentu, ya, dengan pujian yang sebenarnya tidak ada pada barang itu. Ini barang bagus, ya, ini asli pakai shot. Kalau beli di luar harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ini beli di toko saya harganya cuma sekian, ya. Dia puji barang dagangannya itu dengan pujian-pujian yang besar supaya pembeli tertarik. Ini juga terlarang. Tapi dampak bahayanya tidak sampai luas, ya, hanya menimpa orang yang sedang jual beli dengan kita. Au yaktumu ba'dha uyubiha fayadurru bidzalikal mushtari, atau menyembunyikan sebagian cacatnya sehingga itu menimbulkan madarat, ya, bahaya bagi orang yang membelinya. Orang yang membeli barang itu akhirnya tertipu, ternyata tidak sesuai dengan yang dia jelaskan, atau ternyata ada cacat pada barang yang dia beli. Maka kaidah mengatakan la darara wa la dirara, ya, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Jemaah dimuliakan oleh Allah, perkara seperti ini dalam kehidupan, ya, salafun as-salih itu sangat dihindari. Seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, yang mazhab fikihnya itu mazhab tertua, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Manusia itu dalam masalah fikih itu nginduk ke Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ulama besar. Beliau sekaligus saudagar kaya raya, ya. Beliau pedagang kain. Ketika beliau berdagang, maka beliau benar-benar menjaga integritas beliau, ya, menjaga kejujuran beliau. Dikisahkan beliau itu punya seorang partner, ya, namanya Ibnu Abdurrahman. Ibnu Abdurrahman ini satu ketika diberi pesan oleh Abu Hanifah, kain yang jenis ini ada cacatnya. Siapapun yang membelinya, tolong jangan lupa kamu jelaskan kalau kain ini ada cacatnya. Akhirnya karena kain yang dia bawa itu jumlahnya banyak, maka dia pun lupa pesan dari Imam Abu Hanifah kalau kain jenis tertentu ini ada cacatnya. Kemudian dibeli oleh seorang pembeli tanpa dijelaskan bahwa kain itu ada cacatnya. Begitu uangnya disetorkan ke Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak berani menerima uang hasil penjualan kain itu.
seluruhnya disodakohkan. Apa sebabnya? Menurut beliau itu ada syubhatnya. Ya. Begitu salafun as-salih bersungguh-sungguh ya menjaga kejujuran di dalam jual beli. Mereka kalau jual beli itu tidak sekedar cari untung, tapi cari berkah. Makanya kejujuran sangat diperhatikan. Kalau ada cacat itu ditampakkan, ya, bukan disembunyikan. Kalau kebanyakan pedagang hari ini kalau barang ada cacatnya itu ditampakkan apa disembunyikan, Pak? Disembunyikan, ya. Bahkan terkadang berani sumpah palsu untuk ya supaya dagangannya laku. Maka perkara ini diancam oleh Nabi, ya. Kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berlaku curang, maka dia bukan golongan kami. Jadi ancamannya nggak main-main, bukan golongan Nabi. Sesuatu kalau diancam ya dengan ancaman yang berat, bukan golongan Nabi, maka berarti itu termasuk kategori dosa besar. Begitulah menipu dalam jual beli, ya, itu termasuk dosa besar. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, wa'lam, ketahuilah, annal ghisya haramun fil buyu', ya. Ketahuilah bahwa berlaku curang itu haram di dalam jual beli. Wa fis sinaat, ya, termasuk haram juga di dalam produksi. Ya. Ada orang pesan barang misalnya, ciri-cirinya sudah disebutkan, ternyata begitu diproduksi tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, maka ini juga termasuk ghish, ya, termasuk berlaku curang. Wa qad su'ilal Imamu Ahmad an rafwi thawbi hatta la yubayyina faqala la yajuzu liman yabi'uhu ayyukhfiyahu. Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang menambal kain sehingga tidak terlihat, ya, jadi saking mahirnya orang itu nambal kain sampai tidak terlihat kalau kain itu tidak utuh, ada tambalannya. Maka kata Imam Ahmad, tidak boleh menjualnya ya dalam keadaan menyembunyikannya. Kalau dia menjual, dia harus jelaskan, ini kain tidak utuh, ini ada tambalannya. Nah, ini tambalan ini, ya, meskipun samar. Jadi harus dijelaskan. Tidak boleh dijual kalau tidak dijelaskan. Ya, itu termasuk ghish. Ya. Dan ulama-ulama dulu sangat memperhatikan itu, termasuk Imam Abu Hanifah yang saya ceritakan tadi. Kenapa beliau begitu bersungguh-sungguh ya menjaga kejujuran di dalam jual belinya? Kata beliau begini, kalau ada orang ya beribadah kepada Allah, lau anna ahadan abadallaha hatta mithla hadhihi sariyah, ibadahnya itu luar biasa, ya, sehingga dia dikatakan seperti seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu standarnya dua, kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Tapi dia tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya, apakah halal atau haram. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang seperti itu ma tuqbila minhu, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara seperak dua perak, ya, gara-gara
1 juta, 2 juta, ibadah-ibadah kita kepada Allah sia-sia, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yanbaghi lit-tajir ayyu haqqiqal wazna, dan hendaknya pedagang itu memenuhi timbangan, wala yatakhallasu fi hadza hatta yurajjiha idza a'ta wa yantaqisa idza akhadha. Dan tidak akan terpenuhi itu sampai dia mengalah ketika dia memberi. Maksudnya ketika dia menjual itu dia penuhi timbangan. Tapi kalau dia yang membeli, maka dia minta, ya, dikurangi sedikit, ya. Jadi jangan dibalik, kalau beli maka minta dipenuhi, tapi kalau menjual dia mengurangi sedikit, maka ini diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi penjual itu hendaknya, kata Imam Ghazali, memenuhi timbangan. Jadi memberi hak konsumen itu sebaik-baiknya, ya. Kemudian ketika dia membeli, maka dia tidak menuntut seperti kalau dia menjual, ya. Jadi ada rahmat di dalam jual belinya, ya. Ada kasih sayang yang besar dalam jual belinya. Begitu yang dipraktekkan oleh ulama salafun salih. Imam Abu Hanifah satu ketika ada seorang wanita menjual kain sutra bekas kepada Imam Abu Hanifah. Berapa harganya? 100 dirham. Itu harga yang ditawarkan oleh wanita tadi. Biasanya penjual itu nawarnya lebih murah apa lebih mahal, Pak? Lebih murah. Kalau dia jual 100 maka ditawar 70, ya, atau bahkan setengahnya 50. Imam Abu Hanifah tidak. Beliau pedagang yang jujur, ya. Barangkali wanita itu nggak tahu harga, atau barangkali dia butuh uang segera, maka dia menjual dengan harga di bawah pasar. Imam Abu Hanifah nggak ingin cara jual beli seperti itu, maka dilihat dengan seksama, ya, beliau itu pedagang kain, jadi sangat mengerti harga dan kualitas barang. Dilihat, ini sutra bagus sekali, sepertinya terlalu murah kalau kamu menjual 100 dirham. Aku yakin harganya lebih dari itu. Wanita itu kemudian berkata, ya sudah wahai imam, kalau begitu saya jual 200. Lalu dilihat lagi oleh Imam Abu Hanifah dengan seksama. Kata beliau, ini kainmu bagus betul, ya, ini sutra asli pakai shot. Saya yakin harganya lebih dari 200. Kata wanita itu, ya sudah kalau begitu wahai imam, saya jual 300 dirham. Kemudian dilihat dengan seksama. Kata Imam Abu Hanifah, aku yakin harganya lebih 300 dirham. Ya sudah wahai imam, kalau begitu 400. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, begini saja, kamu pilih orang yang kamu percaya, suruh mentaksir berapa harga kain sutra ini, supaya kamu nggak menyesal nanti. Akhirnya wanita itu ikut saran Imam Abu Hanifah. Dicari orang yang ngerti harga kain, yang dia percaya, lalu disuruh mentaksir. Ini saya taksir harganya 500 dirham.
maka dibayar oleh Imam Abu Hanifah 500 dirham. Begitu cara berdagangnya salafun saleh. Bapak pergi ke Tanah Abang hari ini, ada nggak pedagang model Imam Abu Hanifah ini, Pak? Ya. Pedagang hari ini rata-rata sekedar cari untung. Imam Abu Hanifah tidak. Beliau cari keberkahan. Keberkahan lebih penting daripada sekedar keuntungan. Ya. Pernah dalam satu kesempatan Imam Abu Hanifah ini didatangi sahabatnya. Sahabatnya ini pesan kain sutra jenis tertentu. Ya. Maka saat itu Imam Abu Hanifah nggak punya. Tapi setelah sekitar 1 pekan, Imam Abu Hanifah punya kain sutra persis ciri-cirinya seperti yang diminta oleh kawannya. Maka kawannya tadi hendak membayar. Berapa harga kain sutra ini? Kata Imam Abu Hanifah, cukup kamu bayar 1 dirham saja. Padahal Imam Abu Hanifah tadi beli kain sutra second berapa dirham, Pak? 500 dirham. Ini kain sutra baru, beliau ya jual cuma berapa? 1 dirham. Kawannya nggak percaya, mustahil kain sutra sebagus ini harganya hanya 1 dirham. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, begini ceritanya. Aku beli 2 kain sutra. Harganya itu 20 dinar lebih 1 dirham. Jadi 20 dinar lebih 1 dirham. Itu 2 kain sutra. 1 dinar itu berapa, Pak? 1 dinar itu 4/4 gram emas murni, 24 karat. Kalau 1 gram katakan 2 juta, berarti 1 dinar itu sekitar 8,5 juta. Ya. Lebih 1 dirham, ya 1 dirham sekitar 80-an ribu. Jadi aku beli 2 kain sutra itu segitu harganya. Nah yang satu sudah laku 20 dinar. Berarti yang satu ini tinggal 1 dirham. Maka dijual ke kawannya tadi berapa harganya, Pak? 1 dirham. Aku tidak mau ambil untung dari kawan sendiri. Orang hari ini ya, bisnis is business. Begitu prinsip ya dalam berbisnis. Ya bisnis ya bisnis, berkawan ya berkawan. Imam Abu Hanifah tidak. Ya, kata beliau, aku nggak mau cari untung dari kawanku sendiri. Ya, Bapak kalau punya kawan model Imam Abu Hanifah ini, itu kira-kira sering belanja apa tidak, Pak? Ya. Begitu cara jual belinya salafun saleh di zaman dahulu. Yang mereka utamakan itu keberkahan. Ya. Jadi kejujuran itu dijunjung tinggi. Dan ternyata sejarah bercerita, dengan itu mereka tidak kemudian bangkrut, ya, tapi yang ada dengan itu mereka sukses. Ya. Sahabat Abdurrahman bin berbisnisnya sehingga menjadi, kalau bahasa kita hari ini, crazy rich. Cara bisnis sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, pertama beliau itu jual beli hanya cash, nggak mau kredit. Ya. Orang hari ini kenapa banyak yang bangkrut? Ya, karena cara jual belinya ngutang. Ada tetangga baru buka warung, kemudian tetangga-tetangga sekitarnya kasbon semua. Beras ya 5 kilo, bayar bulan depan ya. Satu ambil telur 5 kilo, bayar bulan depan. Minyak 2 liter, bayar bulan depan. Ya seminggu tutup tokonya. Mengapa? Karena dihutang modalnya. Ya.
Abdurrahman tidak mau cara jual beli seperti itu. Beliau cara jual belinya harus cash. Kedua, prinsip beliau tidak mengambil untung dalam jumlah yang besar. Ya, untung beliau sedikit tapi volumenya besar. Untung 5.000 perak tapi barang yang laku langsung 1.000 unit. Ya, daripada ambil untung besar tapi yang laku hanya 5 unit. Maka cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting volumenya besar. Ya, sehingga beliau menjadi pedagang besar karena yang dijual banyak, yang laku itu skala besar. Nah, yang ketiga ini yang terpenting, beliau itu kalau jual beli ya maka jujur. Ya, makanya partner-partner beliau faham bahwa Abdurrahman ini saudagar yang berintegritas. Ya, makanya dipercaya oleh partner-partner bisnisnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Imam Ghazali, wa mata khallata al-allafu at-ta'ama turaban thumma kalahu fahuwa mutaffif. Kalau ada pedagang pakan hewan ternak mencampur ya pakan itu dengan kerikil lalu menimbangnya, itu masuk kategori mutaffif yang diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Ya, celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Ya, padahal cuma mencampur dengan kerikil. Ya, itu masuk kategori tatfif yang diancam oleh Allah dengan wail. Wail itu apa? Ismun min asma'il wadi fi nari jahannam allati law wudi'atis samawati wal ardu lawasi'athu. Jurang di dasar neraka jahanam, kalau langit, bumi beserta isinya dimasukkan ke dalamnya itu masih muat. Itu ancaman untuk orang-orang yang curang dalam timbangan. Padahal cuma mencampur dengan kerikil, itu curang. Ya, hari ini betapa banyak viral ya di internet videonya pedagang karet, kemudian di dalamnya diberi bukan cuma kerikil Pak, sebongkah batu supaya timbangannya berat. Ya, begitu dibawa pulang ya dibuka karetnya, ternyata dalamnya isinya batu. Ini wailul lil mutaffifin. Wa kadzalika al-qassabu idza khallata azman lam tajril adatu bimithlihi. Begitupun tukang daging yang mencampur daging itu dengan tulang yang berasal dari luar. Ya, jadi bukan tulang bawaan, tapi tulang dari luar dimasukkan supaya berat. Maka ini juga termasuk tatfif yang diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Ya. Waqad naha anin najashi wa huwa ayyazida fis sil'ati man la yuridu shira'aha liyaghurral mushtari. Dan Nabi itu melarang jual beli ya najash. Apa bentuknya? Seseorang menambah harga pada barang padahal dia nggak ingin membelinya. Supaya apa? Supaya calon pembeli itu tertipu.
sehingga dia buru-buru membelinya. Ya, si A misalnya transaksi dengan si B. Ini sarung asli Samarinda, pakai shot. Ini menjelang Lebaran, biasanya harganya 2 juta. Ini saya jual ke Bapak 1 juta saja. Lalu ada orang, dia sebenarnya nggak ingin beli, tapi pura-pura menawar harga yang lebih. Buat saya aja Pak, saya bayar 2 juta nggak apa-apa. Padahal nggak ingin beli. Ini namanya najash. Tujuannya supaya apa? Nah, supaya pembeli ini tertipu sehingga buru-buru membelinya. Ya sudah Pak, saya bayar Pak 1 juta. Ya, ini namanya najash. Ini dilarang oleh Nabi. Wa naha anit tasriyah. Demikian pula jual beli ya tasriyah. Ini juga dilarang oleh Nabi. Apa bentuknya tasriyah itu? Dalam syarahnya dijelaskan, tarku halbis syati ayyaman hatta yajtami al-laban fi dar'iha fatabdu katsiratal hajmi fi ainil mushtari wa hadha naw'un minal ghish fil bai'i, yaitu tidak memerah susu kambing atau unta yang akan dijual selama beberapa hari. Biasanya kambing, unta itu susunya diperah setiap hari. Ini karena mau dijual, maka tidak diperah selama beberapa hari, sehingga terlihat susunya itu banyak. Maka pembeli mengira kambing ini atau unta ini menghasilkan susu yang banyak setiap hari. Akhirnya dia tertipu, dia pun membelinya. Ini disebut tasriyah. Ini enggak diperbolehkan. Ini hukumnya haram, termasuk bentuk ghish, curang dalam masalah jual beli. Ya. Jual beli kok curang, maka dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau jual beli jujur, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang barokah itu biasanya bertahan lama, tapi yang curang, nah itu biasanya cepat gulung tikar. Ya. Begitu sunnatullah dalam kehidupan. Beberapa tahun yang lalu di Ciputat, ya, ada pom bensin melakukan ghish, ya, curang. Dia akali, apa itu namanya Pak? Meteran itu. Sebenarnya curangnya dia itu nggak banyak. Per liter itu paling dia curangi itu sekitar 500 perak. Nggak sampai 1000 perak. Hanya 500 perak. Tapi Masya Allah, hasil curangnya dia itu, ya, dalam sebulan dia meraup keuntungan ratusan juta. Padahal cuma curang berapa? 500 perak per liter. Tapi akhirnya terbongkar. Kemudian pom bensinnya itu ditutup. Begitu orang kalau curang itu dicabut keberkahannya oleh Allah. Makanya nggak tahan lama. Ya. Maka prinsip di dalam mencari nafkah ini, carilah keberkahan. Ya. Yang berkah, maka insya Allah menghasilkan kebaikan yang banyak. Disuapkan ke istri, ke anak, istrinya tambah solehah, anak-anaknya tambah soleh, solehah, badannya tambah sehat. Apa sebabnya? Yang dia suapkan ini 100% halal, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai cari ilmu, cepat nyantol, sukses. Kenapa? Yang dimakan itu berkah. Tapi kalau tidak halal, tercampur dengan yang haram, dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka disuapkan ke istri, ke anak, ya,
membuat badannya sakit-sakitan, membuat orangnya tidak soleh, tidak solehah, berat badannya dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ancamannya jelas, ya, di akhirat ancamannya apa? Neraka. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dikisahkan oleh Imam Bukhari, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar sendiri. Abu Bakar itu pernah diberi makanan oleh kawannya. Abu Bakar biasanya teliti. Kali itu karena yang memberi kawannya sendiri, beliau tidak teliti. Beliau langsung makan. Setelah ditelan, baru beliau ingat, ini makanan dari mana? Kawannya itu menjawab, ini hasil perdukunanku dulu. Kalau hasil dukun, halal apa haram, Pak? Nggak usah ragu-ragu, hasil perdukunan haram. Kata Nabi, di antara nafkah yang haram itu apa? Hulwanul kahin, upah perdukunan, haram hukumnya. Begitu Abu Bakar tahu ini hasil perdukunan, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya, sampai kata Aisyah, hatta qa'a kullama fi batnih, sampai Abu Bakar itu memuntahkan seluruh isi perutnya, nggak ada yang tersisa lagi. Orang kalau muntahnya masih makanan, nah itu berarti masih ada sisa di perutnya. Tapi kalau muntahnya sudah cairan, ya, yang kekuningan itu, maka tidak ada lagi isi perutnya, sudah habis secara total. Akhirnya kawannya ini merasa takut. Cukup Abu Bakar, jangan teruskan. Kalau kamu teruskan, kamu bisa mati. Apa kata Abu Bakar? Kalau aku mati karena ini, aku rela. Karena aku mendengar Nabi pernah mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat kembalinya adalah neraka, ya. Makanya para istri di zaman salafun as-salih itu berpesan sungguh-sungguh ke suaminya. Para istri zaman salafun as-salih itu nggak minta yang aneh-aneh. Bang, minta mobil yang keluaran terbaru, minta rumah yang di komplek elit. Nggak seperti itu. Minta emas 2 kilo, 3 kilo, nggak. Tapi istri di zaman salafun as-salih melepas suaminya hingga gerbang rumahnya, lalu mereka berpesan, ittaqillah, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Kami lebih kuat menahan lapar dibanding menahan panasnya api neraka. Makanya para suami zaman itu nggak ada yang korupsi. Apa sebabnya? Karena orang terdekatnya, istrinya, itu mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa hari ini banyak suami-suami korupsi, Pak? Itu diantara sebabnya adalah tuntutan dari pasangannya, ya. Kalau pulang nggak bawa duit segepok, nggak usah pulang. Akhirnya, ya, terfikir untuk melakukan yang haram. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Masih ada waktu atau tidak, Ustaz? 5 menit lagi. Baik. Berikutnya, faslun fil ihsan bil muamalah. Pasal, ya, tentang kebaikan dalam muamalah. Ya, jadi prinsip berikutnya, kata Imam Ghazali, dalam jual beli itu prinsip ihsan, ya, berbuat baik. Jadi muamalah itu tidak sekedar sah atau tidak, tapi di dalamnya ada ihsan, ya, berbuat baik. Al-amru tsalitsu fil ihsani bil muamalah. Perkara ketiga yang harus diperhatikan yaitu tentang ihsan, kebaikan dalam muamalah.
Waqad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk adil dan ihsan, berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bahkan ini disampaikan oleh para khatib ya, ketika menutup khutbah Jumat mereka. Ini dimulai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, betapa pentingnya keadilan di tengah-tengah manusia. Maka para khatib di zaman beliau itu selalu mengutip ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Faminal ihsani, termasuk bentuk ihsan, al-musamahatu fil bai', yaitu lapang dalam jual beli. Ya, jangan menyusahkan. Kita sebagai penjual, ya, sudah ada untung sedikit ya sudah dilepas. Barangkali kenapa saudara kita ini nawar sampai lama sekali, 1 jam, 2 jam, ya mungkin uangnya cuma segitu ya, maka kita sebagai penjual lapang. Begitupun kita sebagai pembeli lapang ya, berbeda 1000, 2000 ya, nggak usah ngotot ya sudah, nggak apa-apa. Barangkali penjualnya mendapatkan barang itu dengan susah payah, maka wajar ada selisih 1000, 2000. Begitu prinsip jual beli itu ya, disertai musamahah, kelapangan. Dan orang-orang yang disukai oleh Allah itu yang lapang hatinya ya. Innallaha yuhibbu rajulan samhan. Allah itu senang orang yang hatinya lapang. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Baik ketika dia jual beli ya, dia menjual atau dia membeli, termasuk ketika nagih utang. Biasanya orang kalau nagih hutang, nah itu sengit apa lapang, Pak? Sengit. Maka yang disukai oleh Allah itu lapang. Yang ditagih ternyata qadarullah nggak punya duit, ya sudah, beri tangguhan. Ya sudah Bu, saya tangguhkan sepekan ya, mudah-mudahan pekan depan sudah ada. Orang yang menangguhkan hutangnya, kata Nabi, maka dia seperti bersedekah setiap hari sejumlah yang dia hutangkan. Kan enak, Pak. Bapak memberi pinjaman ya 1 juta misalnya ke kawan, jatuh temponya hari Ahad, hari ini. Rupanya qadarullah kawan ini belum punya duit. Ya sudah, saya tangguhkan 1 pekan ya, Ahad depan, berarti pekan ketiga, mudah-mudahan sudah ada. Maka Bapak setiap hari seperti bersedekah 1 juta tadi. Padahal nanti Ahad depan uang dikembalikan, kan enak ya. Tapi hadis seperti ini itu dipegang oleh orang yang memberi pinjaman. Kalau orang yang meminjam, ada lagi hadis untuk dia. Hadis yang berbunyi matalul ghani zulmun, menundanya orang yang punya duit untuk bayar utang jangan ditukar, Pak ya. Begitu ditagih, dibacakan hadis yang ini, kasihlah perpanjangan waktu. Ingat kata Nabi, orang yang menangguhkan hutang dia dapat pahala seperti bersedekah sejumlah yang dia hutangkan. Jadi saya biar tahun depan aja, biar pahalamu makin banyak. Ini hadis untuk orang yang memberi pinjaman ya. Jadi jangan salah pegang hadis. Orang yang meminjam pegang yang tadi, matalul ghani zulmun, menundanya orang yang punya duit itu kezaliman ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, wa alla yaghbunahu fir ribahi bima la yataghabanu fil adah.
dan hendaknya tidak mengambil keuntungan melebihi kebiasaan. Orang ngambil untung 10%, 20% wajar. Jangan sampai mengambil untung berlebihan. Ini tidak ihsan. Apakah sah, Ustaz? Ya sah. Secara fikih sah. Tapi ini menyalahi prinsip ihsan. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Karena setelah ini ada acara lagi, ada acara lagi di Masjid Al-Hidayah. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.